Pelatih-pelatih sekarang merupakan generasi pemain-pemain sepak bola di era gua yang melihat dulu sebagai pemain sekarang sudah menjadi pelatih. Ada nama-nama Firman Utina, ada nama-nama Ponario Astaman, di atasnya lagi ada Kurniawan, ada Bima Sakti dan lain-lain. Tapi kenapa pemain yang satu ini tetap memilih untuk berbeda dengan yang lain? Bambang Pamungkas setelah pensiun malah memilih sebagai manajer tim. Apakah dia ingin mempertahankan popularitasnya atau tidak tahan dengan panasnya kursi pelatih, atau ada sesuatu rencana yang lain di otak dia yang nyentrik itu? Kaco akan memprediksi apa strategi Bambang Pamungkas menjadi manajer tim Persija tahun ini. Alright guys, let's talk about orang yang dibenci oleh media tetapi juga dirindukan kadang-kadang. Bambang Pamungkas. Gua kalau ngomongin dia nggak bisa nggak dua mata koin yang berbeda ya. Di satu sisi gua respect, gua mengidolakan dia, bahkan gua pernah bareng satu stage dengan dia dan gua sangat salut. Tapi di sisi lain gue juga gondok ya, kesel soalnya ngehe gitu, ini orang. Nah itu dia. Karena kalau dia itu harus dibikin ngehe juga, kalau enggak kita kalah langkah ya. Dari dulu udah kelihatan ketika pemain-pemain menggunakan caranya sendiri dalam membuat personal branding, seorang Bambang Pamungkas tampil dengan gaya yang berbeda. Bagaimana cara dia menghandle pertanyaan wartawan dengan tidak mau langsung diwawancara. Dia minta semua pertanyaannya dikirim lewat email, baru dia akan menjawab. Kadang-kadang juga nggak dijawab, malah kadang-kadang jawabannya ada di dalam catatan-catatan yang dia tulis dalam blognya. Lalu juga tidak pernah mau tampil di TV, kalau diundang tidak akan pernah mau wawancara dan lain sebagainya. Begitupun juga kalau pemain-pemain lain tuh kebanyakan punya sosok yang pernah mereka rasakan perannya untuk karir mereka. Tapi kalau BP itu kayaknya cuek aja orangnya. Makanya pernah ada satu senior wartawan yang ngomong di depan gua mengatakan bahwa zaman dulu pakai kolor aja saya udah tahu, sekarang laga-laganya kayak begitu. Semakin digituin, for your information, BP itu makin senang. Sampai akhirnya dia pengen menggugat Persija waktu itu karena punya masalah dengan tunggakannya, tetapi akhirnya bisa terselesaikan. Emang dia sempat ke Bandung Raya tapi akhirnya kembali lagi. Bahkan sebelum itu sempat bikin Battle of Life bareng gua, dan di momen itu gue pikir dia akan pensiun, ternyata tidak. Dia tetap melanjutkan bermain di Persija, and you know what, Persija bisa juara waktu itu. Ada dia di sana walaupun tidak lagi reguler sebagai pemain utama, dan kita menyangka dia akan pensiun. Ternyata dia lanjut lagi bermain sampai akhirnya kemarin lumayan deg-degan. Persija hampir saja peringkatnya itu berbahaya untuk degradasi, dan di saat semua orang berpikir bahwa pensiun yang paling sempurna adalah saat berada di puncak, BP kembali mengambil sebuah positioning yang berbeda. Justru ketika tim tersebut sedang mengalami kesulitan dan hampir saja terdegradasi, di momen itu justru dia mengumumkan pensiunnya. Lagi-lagi sebuah keunikan dari seorang Bambang Pamungkas. Dengan speechnya yang sudah tertata rapi, dan apa yang dia katakan sama persis dengan apa yang dia post di Instagram, menandakan itu semua dari konsep. Tapi nanti itu adanya di Public Speaking TV. Perbedaan speech Bambang Pamungkas dengan speech Haryono yang emosional di Persib Bandung, dengan yang tertata di Persija Jakarta. Nanti di Public Speaking TV aja. Kemudian Ismet Sofyan akhirnya sudah mengambil lisensi kepelatihan, bahkan sekarang mengambil lebih serius lagi training di Spanyol kalau saya lihat di Instagramnya. Tapi seorang Bambang Pamungkas memilih sebagai manajer tim. Lagi-lagi langkah yang sangat jarang dilakukan oleh seorang pesepak bola yang kepikirannya, kalau gua habis main
jadi pemain bola ya jadi pelatih, atau meneruskan karir PNS-nya yang kebanyakan misalnya didapatkan waktu mereka bermain di klub mereka saat itu di daerahnya. Nah, gua memberanikan diri menganalisa ini belum berdiskusi sama dia, tapi dari gua kenal sama dia sedikit banyak gue bisa mencoba melihat strategi apa yang coba dia lakukan begini. Karena kalau kita katakan seorang Bambang Pamungkas memang dia sangat mencintai Persija, dan itu sudah berulang kali dia katakan, dia tuliskan dalam semua aset personal brandingnya dia. Bahkan akhirnya dia pensiun dan sekarang dia malah menjadi manajer bersama dengan Bapak Jenderal Ardi. Yang pertama jelas karena dia belum mengambil lisensi kepelatihan. Ya, di saat teman-teman udah ngambil lisensi kepelatihan, dia belum. Kenapa dia belum mengambil lisensi kepelatihan? Yang jelas dia kebanyakan bintang iklan kayaknya, ya. Jadi waktunya yang kosong akhirnya dia pakai buat syuting. Enggak, dia nggak begitu orangnya. Pokoknya kalau dia nggak melakukan itu, dia pasti udah ada alasannya. Dan dia orang yang selalu berbeda dengan kebanyakan yang lain. Jadi mungkin ya kalau dia melihat teman-teman yang lain ngambil pelatih, ya ngapain gue mesti ngambil pelatih? Gue mau memperkenalkan sebuah jabatan lain yang sebenarnya juga bisa diambil oleh pesepak bola yang sudah pensiun. Gak mesti jadi pelatih. Tuh, lagi-lagi dia ini tipenya maunya jadi market leader, gak mau jadi follower. Karena kalau dia mengambil kursus kepelatihan, maka dia menjadi follower seperti mantan-mantan pesepak bola lainnya. Dan dia mengambil langkah menjadi seorang manajer, kembali untuk menjadi pelopor jabatan yang bisa diemban oleh seorang mantan pesepak bola, gak mesti jadi pelatih. Itu yang pertama. Yang kedua, menurut gua kenapa dia mengambil posisi sebagai manajer, dia ini masih membutuhkan waktu untuk stay di kota Jakarta ini. Sebagai seorang pesepak bola itu, tur ke daerah-daerah itulah sesuatu yang penting, yang sulit untuk bisa langsung hilang begitu saja kebiasaannya. Post power syndrome kalau orang yang punya pangkat tinggi tiba-tiba pensiun. Kalau ini mungkin post traveling syndrome. Udah gak bisa jalan-jalan lagi. Dan lu tahu dong, dia kan hobinya juga kuliner. Jadi ntar mungkin dia jadi susah untuk bisa berkuliner dan berposting-posting dengan makanan-makanan daerah kesukaan dia. Dan juga, nah kalau yang lain gue gak usah omongin ya. Jadi yang jelas dia tidak kehilangan travelingnya itu, menurut gue nih, karena perlu proses, gue yakin banget. Dan itu bisa didapatkan sebagai pelatih sebenarnya. Tetapi tentu bebannya berbeda. Ketika sebagai manajer tim ke sebuah daerah, ke keliling-keliling daerah, dia akan lebih mengamati saja secara manajemen tim, bukan ngurusin pemain-pemain seperti seorang pelatih. Kemudian yang ketiga, secara bisnis dia diperlukan sebagai manajer daripada sebagai seorang pelatih. Ini ada info yang gue pernah dengar banget bahwa salah dua sponsor Persija mengatakan bahwa gue akan mensponsori Persija lagi kalau ada Bambang Pamungkas di dalam. Terserah mau jadi pemain cadangan, terserah mau jadi pemain utama, tapi harus ada Bambang Pamungkasnya di dalam. Dan kalau melihat dari dia masih aktif sebagai pemain utama sampai dengan tidak sebagai pemain utama 2 musim ini, lu lihat deh, tetap aja iklannya bertambah. Malah lebih banyak daripada pemain-pemain yang generasi sekarang. Terakhir kan dia pakai yang krim-krim itu kan, tetap mukanya dia. Iklan Liga 1 musim lalu tetap mukanya dia. Perpanjang kontrak sama pembersih muka tetap mukanya dia. Pokoknya tidak berkurang walaupun dia bukan lagi sebagai pemain utama. Lagi-lagi ini menandakan personal branding dia yang berhasil. Jadi bukan hanya dia yang butuh sebagai manajer tim, tapi juga tim butuh dia. Karena brand masih sangat membutuhkan figurnya Bambang Pamungkas. Dan kalau sebagai seorang manajer, tentu dia akan punya waktu yang lebih fleksibel, baik untuk melakukan hubungan kerjasama dengan brand tersebut, melakukan segala pemenuhan kewajibannya,
dan juga tentunya untuk bisa bernegosiasi untuk tim Persija dengan semua elemen-elemen yang ingin bekerja sama. Walaupun mungkin itu juga ada bagian divisi sponsorship ya, tapi percayalah nama Bambang Pamungkas itu masih sangat penting dan secara komersial kelihatannya menurut saya lebih akan bisa dimaksimalkan kalau dia sebagai manajer daripada sebagai pelatih tim. Dan ini adalah pilihan yang kita akan lihat apakah dia akan bisa melakukan sesuatu berkontribusi kepada tim Persija sebagai manajer tim, atau malah dia melakukan langkah yang flop, atau dia malah salah dalam mengambil langkah. Nah, di episode kali ini gue juga mau bertanya kepada kalian, sebenarnya kalian setuju gak sih, sepakat gak sih seorang Bambang Pamungkas itu menjadi manajer tim dibandingkan setelah pensiun dia menjadi pelatih? Kalau memang setuju kenapa? Kalau nggak setuju kenapa? Tolong lo bisa share ke gua. Dan yang selanjutnya adalah dengan sebagai manajer dia juga tetap bisa menjalankan profesi yang sekarang dia juga perlihatkan di dalam profilnya. Dia sebagai chef dan juga dia sebagai sport motivator, public speaker. Waduh, mungkin itu bisa dia jalankan bersama-sama. Akhirnya melihat jejak rekam yang dilakukan oleh BP, memang BP adalah seorang pemain yang karirnya menurut gua tidak berakhir sebagai pelatih. Menurut gua tipe dia adalah tipe pemain yang akan seperti seorang George Weah atau seorang Manny Pacquiao. BP menurut gua sudah punya langkah-langkah. Apakah dia akan menjadi seorang anggota DPR, ataukah Menteri Pemuda dan Olahraga, atau bahkan dia akan menjadi wali kota, atau mungkin BP ini berusaha menjadi Presiden Republik Indonesia sesuai perhitungan dia yang berapa tahun ke depan menjadi target dia. BP, coba lu ngaku, gue tahu langkah lu ini adalah langkah untuk bisa mengemban jabatan-jabatan tadi. Karena gue tahu lu bukan tipe yang menjadi pelatih, tapi lu berada dalam Kementerian Pemuda dan Olahraga, atau mungkin menjadi pemimpin di daerah lu, atau mungkin jadi pemimpin di negara ini nantinya. Tapi atau juga mungkin BP sudah punya obrolan dengan Pak Ferry Paulus yang memang benci tapi rindu. Dulu saling gugat, sekarang saling mesra. Pak Ferry Paulus, salam hormat. Yang jelas itulah dia sebuah profesionalisme dan juga sebuah romantisme persahabatan. Kadang-kadang ada ributnya, tapi kemudian kadang-kadang ada mesra-mesranya. Apapun yang direncanakan BP, gue tahu dia pasti punya pikiran tertentu yang kita tidak bisa tebak dengan mengambil sebagai manajer tim. We'll see apakah memang menjadi pilihan yang tepat atau tidak. Itu dia menurut gua mengapa Bambang Pamungkas justru menjadi manajer tim Persija daripada mencoba peruntungannya sebagai pelatih setelah pensiun dari sepak bola. BP, gue tahu lo gak akan merespon ini. Maksud gue gak akan bikin jawaban di YouTube lo. Tapi biarlah, yang penting lo denger dan kita makan gado-gado bareng lagi di rumah lo. Udah lama tuh kagak ya. Oke, thank you.